Sudah 3 hari sejak jenazah Lasmini ditemukan dan dimakamkan secara layak. Warga komplek mulai tenang kembali. Pak Bahri pun kembali berjualan seperti biasa. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi bisikan. Hingga malam keempat tiba. Saat melewati rumah kosong itu, Pak Bahri mendadak merinding tanpa sebab. Tiba-tiba lampu jalan padam. Hawa dingin menyelusup, dan dari arah jendela lantai 2 rumah itu, ada bayangan kecil berdiri diam. Bukan dia, tapi anakku juga masih di sana. Suara itu sangat halus, nyaris tidak terdengar. Tapi Pak Bahri mendengarnya. Jelas, suara anak kecil. Malam itu juga, ia bermimpi kembali. Kali ini bukan Lasmini, tapi seorang anak laki-laki kecil berpakaian putih, dengan wajah sayu dan tangan pucat. Paman, aku takut sendirian. Anak itu berdiri di bawah toren air, menunjuk ke arah bawah rumah, kemudian berubah jadi sosok yang terkunci di ruang sempit, menggigil, menangis, dan memeluk mainan beruang yang lusuh. Pak Bahri terbangun dengan jantung berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras. Lasmini punya anak, dan arwah anak itu belum ditemukan. Mulut Pak Bahri gemetar. Apakah rumah itu menyimpan lebih dari satu jasad? Apakah arwah sang anak selama ini ikut terkurung bersama ibunya? Namun di tempat berbeda. Malam berikutnya, Pak Bahri tidak bisa tidur. Wajah anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa dihantui bukan karena arwah itu ingin mengganggu, tapi karena ada jeritan minta tolong yang tak terdengar orang lain. Akhirnya, Pak Bahri memberanikan diri masuk kembali ke rumah kosong itu, kali ini saat dini hari. Ia membawa senter dan kain sarung untuk menutupi wajahnya dari debu dan bau menyengat. Setibanya di dalam, ia menyusuri lantai 2 rumah. Suasana mencekam, suara kayu berderak dan embusan angin dari jendela pecah mengiringi langkahnya. Di salah satu kamar yang terkunci, Pak Bahri mendapati sebuah lukisan tua yang menggantung miring di dinding. Ia meluruskannya, dan tertegun. Lukisan itu menampilkan Pak Seno, seorang perempuan Lasmini, dan seorang anak laki-laki berumur sekitar 7 tahun, mirip dengan anak dalam mimpinya. Di pojok lukisan tertulis dengan cat tipis, "Keluarga adalah segalanya. Bahkan rahasia pun akan dikubur demi nama baik." Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan membuat sebuah buku tua terlempar dari rak. Pak Bahri memungutnya, ternyata buku harian Lasmini. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman-halaman terakhir. Di sana tertulis, "Aku takut, dia sudah tidak waras. Anakku dikunci di bawah karena menangis saat aku dipukul. Jika aku hilang, mungkin aku di atas. Tapi jika anakku tidak ditemukan, jangan percaya siapapun, bahkan dia yang paling kamu percaya." Pak Bahri membaca ulang kalimat terakhir itu. Jangan percaya siapapun, bahkan dia yang paling kamu percaya. Pikiran Pak Bahri langsung mengarah ke Pak RT. Selama ini Pak RT selalu menyuruhnya diam, bahkan menutup-nutupi saat ia menemukan jasad Lasmini. Apakah Pak RT juga terlibat? Atau apakah dia tahu, tapi sengaja membiarkan? Langkah Pak Bahri gontai. Rumah ini bukan hanya menyimpan mayat, rumah ini menyimpan kebohongan. Dan sekarang ia tahu, anak itu masih ada, dan kematiannya masih dirahasiakan. Setelah membaca buku harian Lasmini, kecurigaan Pak Bahri terhadap Pak RT semakin menguat. Terutama karena kalimat terakhir Lasmini yang tertulis, "Jangan percaya siapapun, bahkan dia yang paling kamu percaya." Pak RT selama ini dikenal sebagai orang yang bijak dan peduli pada warga. Tapi sikapnya yang keras saat Pak Bahri melaporkan penemuan jasad Lasmini dulu terasa janggal. Keesokan malamnya, Pak Bahri sengaja mampir ke rumah Pak RT. Ia mengajak ngobrol ringan, pura-pura membahas keamanan komplek dan isu warga. Namun, saat Pak Bahri menyinggung soal rumah kosong di ujung jalan, wajah Pak RT langsung berubah pucat. "Pak RT, Bahri, sudah. Jangan terus gali-gali soal rumah itu.
Kamu cuma cari masalah, Pak Bahri. Saya cuma gak tenang, Pak. Lasmini udah ditemukan, tapi anaknya belum. Bapak tahu sesuatu, ya? Pak RT terdiam. Tangannya menggenggam cangkir kopi terlalu kencang hingga jemarinya bergetar. Itu bukan urusan kamu. Suasana mendadak dingin. Percakapan berhenti. Pak Bahri pamit, tapi hatinya makin yakin Pak RT menyembunyikan sesuatu. Malamnya, arwah anak kecil itu kembali muncul dalam mimpi Pak Bahri. Tapi kali ini berbeda, ia tidak menangis. Ia berdiri di depan rumah Pak RT, menunjuk dengan jarinya yang kecil, dan berkata, Dia tahu. Dia lihat ayah menguburku. Pak Bahri terbangun dengan tubuh gemetar. Pak RT menyaksikan pembunuh. Atau lebih parah, ia membantu menutupinya. Tapi kenapa? Apakah karena pertemanan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, mungkin balas budi, utang, atau ancaman? Keesokan harinya, Pak Bahri memutuskan. Ia harus kembali ke rumah kosong itu. Dan mencari bukti terakhir bahwa anak itu benar-benar pernah ada. Sebab tanpa bukti, kebenaran akan kembali dikubur. Pak Bahri kembali ke rumah kosong itu. Kali ini, bukan hanya untuk menjawab rasa penasaran, tapi untuk menuntaskan sebuah janji yang entah kenapa terasa begitu pribadi. Ia menyusuri rumah dengan lebih hati-hati, dan tiba di dapur. Hatinya tergerak untuk memeriksa lantai. Salah satu ubin terasa bergetar ringan saat diinjak. Ia congkel, dan benar, ada tangga menuju bawah tanah. Dengan senter dan jantung yang berdetak keras, ia turun pelan-pelan. Di bawah sana, gelap, pengap, dan lembab. Dindingnya dipenuhi jamur, bau tanah bercampur busuk. Di sudut ruangan ia melihat sebuah kotak kayu besar yang dipaku rapat. Pak Bahri membuka paksa, dan di dalamnya, tulang anak kecil, pakaian sekolah dasar yang sudah membusuk, dan sebuah mainan beruang lusuh yang terlihat familiar. Ia terduduk lemas, tangisnya pecah. Anak ini benar-benar ada. Namun, di dekat peti itu, ia juga menemukan sebuah ponsel rusak dan flash disk kecil yang masih tersimpan di celah dinding. Pak Bahri menyerahkan flash disk itu ke polisi. Mereka berhasil membuka data di dalamnya. Ternyata itu adalah rekaman CCTV rumah yang tersembunyi, yang merekam kejadian malam pembunuhan Lasmini dan anaknya. Tapi yang paling menghancurkan, di video itu terlihat seseorang masuk ke rumah Lasmini saat malam hari. Pria muda, tinggi, dengan jaket hitam dan wajah yang sangat dikenali Pak Bahri. Itu anaknya sendiri, yaitu Raka. Raka, anak sematawayang Pak Bahri, dulunya pemuda baik, tapi berubah menjadi kasar dan temperamental setelah dikeluarkan dari kampus. Ia bekerja serabutan dan sering menghilang malam-malam. Lasmini ternyata adalah mantan kekasih gelap Raka, yang menolak untuk kembali setelah tahu Raka mulai kasar. Saat itulah terjadi percekcokan. Pak Bahri tak sanggup berdiri. Dunia seakan runtuh. Air matanya mengalir deras. Ya Allah, kenapa anakku? Kenapa harus dia? Pak RT yang tahu peristiwa itu, ikut membantu menutupi demi menjaga nama baik keluarga Pak Bahri. Raka akhirnya ditangkap di luar kota. Ia diam 1000 bahasa saat bertemu ayahnya. Pak Bahri hanya berkata satu kalimat sambil menangis. Kamu bukan cuma bunuh dia, kamu juga bunuh dirimu sendiri, nak. Malam harinya, arwah Lasmini dan anaknya datang dalam mimpi terakhir. Mereka tersenyum, dan menghilang dalam cahaya. Tapi Pak Bahri tahu, ia akan menangis seumur hidupnya. Karena luka terbesar bukan datang dari hantu, tapi dari darah daging sendiri.